Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Sui harganya pump itu hampir balik $4 minggu ini. Awal bulan April kemarin sempat nyentuh low di bawah $2, 1 komaan. Kok bisa sih terbang lebih dari 100%, lebih dari 2 kali lipat? Apakah sudah pucuk atau masih ada potensi naik lagi? Yuk, hari ini kita bahas update ekosistem Sui. Let's go! Oke guys, jadi kita mulai dulu dari Sui. Sebenarnya sebagai token itu menarik, cuman agak lucu juga karena RR udah bahas beberapa kali sebelumnya. Beberapa anggota kami juga ada yang bullish, ada yang megang juga, tapi banyak holder tokennya sendiri itu nggak paham kenapa dapat banyak demand spot mungkin beberapa bulan terakhir dan minggu ini juga. Dan sampai ada yang salah satunya tuh analis research dari Delphi Digital juga yang suka sama Sui, nggak bisa jelasin kenapa harganya rally terus. Di komentar pun juga orang-orang kayak nggak ada yang paham, dan justru karena nggak ada yang paham tapi naik terus tuh jadi kayak menarik dan lucu. Teknologi sama timnya sih memang kuat, memang menurut kami legit, bukan omong kosong. Cuman ekosistemnya masih dibangun, padahal belum terlalu banyak hal yang menonjol. Nah, mungkin kita bisa mulai dari rumor yang terakhir kemarin, salah satunya itu rumor soal Pokemon. Jadi sempat ada rumor kemitraan antara Sui dan Pokemon. Sumbernya dari kebijakan privasi Pokemon Home yang mencakup nama Parasol Teknologi. Ini salah satu studio gaming blockchain yang kebetulan diakuisisi sama Miston Labs. Itu tim inti di balik blockchain Sui. Jadi padahal nggak ada update di aplikasi, cuman di website itu doang. Yang bahasa Inggris juga. Bahkan kalau kita ngeliat versi bahasa Mandarin nama Jepangnya itu nggak muncul. Jadi di hari yang sama, terus Sui Foundation mengirimkan blog. Dan itu ada pengumuman trading card baru, game gitu, di Sui. Mulai dari ada yang Capybara Fusion, terus sama ada Code of Joker Evolutions. Tapi nggak ada nama Pokemon disebut. Jadi sebatas rumor dan spekulasi aja. Cukup lumayan membuat harganya pump. Dari dulu padahal komunitas gamer sama penggemar Pokemon itu juga nggak suka blockchain. Di tahun 2023 kan ada waktu perusahaan Pokemon buka lowongan kerja blockchain, itu dikritik. Nah, yang bisa diverifikasi bukan rumor atau spekulasi doang, itu adalah data, metric on chain. Kita coba lihat, lumayan kuat nih Sui. Kalau kita gabungin data ya harian, mingguan, itu lumayan bisa dibilang cukup naik. Volume transfer stablecoin, transaksi harian, alamat aktif harian, biaya protokol, pendapatannya itu juga secara garis besar meningkat dari tahun lalu sejak tahun 2025 ini. Cuman memang sempat ada koreksi dan konsolidasi belakangan. Nah, aktivitas on-chain yang meningkat ini biasanya pertanda ekosistem memang lagi rame dipakai. Kalian bisa ke artemis.xyz, itu kelihatan dari metrik. Sama ke bagian aplikasi ini, di sini muncul apa aja sih yang dipakai dari kategori DeFi atau NFT atau game dan lain-lain. Cuman kalau kita ngelihat untuk sejauh ini aplikasi media yang namanya Record sama FanTV.ai ini kalau nggak salah yang kontribusi paling besar. Dan kalian bisa lihat itu 1-2 yang pertama muncul. FDV-nya Sui pun meroket. Kalau ngeliat harga itu fully diluted valuation-nya $35 miliar. Cuman kalau kita tanya uangnya dari mana, kita sebenarnya bisa ngeliat dari kenaikan tiba-tiba setelah airdrop token Walrus. Jadi untuk yang belum tahu, ini klasik. Pola ekosistem L1 itu biasanya gini, namanya wealth effect. Jadi ada OKB, orang kaya baru, sama seperti dulu Ethereum, ETH-nya naik, orang kaya baru jadi DeFi Summer, terus mulai deh Synthetix dan kawan-kawannya Uniswap, airdrop, SushiSwap. Terus kalau kita ngeliat yang baru ini mungkin siklus ngikutin Solana, ya Jito, airdrop Jito, terus akhirnya jadi DeFi Summer, jadi meme coin Summer, di Solana juga rame. Nah, waktu ada orang kaya baru, spekulasi token L1-nya itu kan meningkat, dan semakin tinggi profit, orang cenderung mau investasi lagi ke dalam ekosistemnya. Kenaikan harga Sui kemarin mendorong harga token di ekosistemnya juga. Contohnya kayak Wall, tokennya Walrus, itu juga token, kalau kita ngomongin Walrus sih bisa bikin video khusus ya. Intinya dia penyimpanan di Sui, jadi storage yang bisa kepake untuk project kayak Taji Penguins, Clenosaurus, ada Decrypt, sama ada Unchained Podcast. Itu media-media juga pada nyimpen data di sana. Airdrop token Walrus itu kebetulan garapan yang simple dan jackpot. Banyak materi tentang Walrus
kita nanti bisa bahas lebih lanjut di waktu lainnya. Cuman ya kita ngeliat token-token lain, ada DIP, tokennya DIPBook, itu juga protokol likuiditas di Sui, harganya sejak airdrop naik. Ada Cetus, pokoknya itu sebuah DEX juga di Sui, nggak tahu saya bacanya bener apa enggak, naik harganya juga. Dan airdrop kecil lain kayak Heidal, Bluefin, dan banyak sih meme juga ada. Pokoknya koin-koin token-token yang market cap-nya lebih kecil juga ikutan melonjak. Nah, semua harga ini melonjak karena wealth effect tadi. Jadi stimulus ekonomi yang mendorong aktivitas di sana. Sui kan artinya air. Ada yang bilang kayak Sui air, ya udah kekayaan mengalir seperti air gitu. Nah, yang berikutnya itu ada Bitcoin. Jadi Bitcoin atau BTC-Fi mereka nyebutnya itu dapat momentum. Jadi kan DeFi itu sistem keuangan kalau di blockchain. Dan kebetulan pemegang BTC itu kan biasanya BTC ya udah cuman pasif doang. Kalau pengen cari yield, di Sui itu menawarkan ada lending, staking, dan lain-lain. Aset BTC sekarang lebih dari 11%-nya loh TVL blockchain Sui. Jadi kalau di sini kita ngelihat $200 juta, TVL-nya kan 1,8 miliar. Jadi benar lebih dari 11%-nya. Makanya lagi momentum tuh kemitraan Sui di ekosistem Bitcoin pun ada banyak. Jadi mulai dari Babylon, Lombard untuk staking itu, StatLayer untuk restaking, Lorenzo untuk liquid staking, terus ada integrasi yield ke DeFi-nya Sui juga kayak Citus, Navi, sama ada beberapa bridge. Contohnya salah satu Sui Bridge sendiri yang official resmi juga udah dukung tuh jembatan untuk aset Rep BTC sama LBTC, jadi bisa deposit. Makanya sejak itu dia dapat hampir 1.500 BTC itu masuk ke blockchainnya Sui. Cuman sempat ada kesalahpahaman karena yang partnership sama Babylon itu salah kata internnya. Jadi dikira kayak blockchain Sui kurang aman dan dia cari keamanan dari blockchain Bitcoin, makanya pakai restaking BTC. Tapi tim Sui ini udah kasih klarifikasi, katanya tetap bergantung sama delegated proof of stake-nya Sui kok, bukan BTC. Itu sekian. Kalau misalkan dibahas lebih lanjut juga bisa video khusus Bitcoin sama BTC-Fi. Nah, kita dua lagi, yang terakhir tuh adalah DeFi sama gaming. Kalau ngomongin soal DeFi yang mimpin volume DEX itu sebelumnya kan si Cetus sama Aftermath. Terus ada aktivitas pinjaman kalau lending borrowing di Navi sama Suiland. Tapi selain itu ada nama juga Magma Finance, mungkin kalian familiar belakangan ini, sama nama lain yang belum disebut. Nah, TVL DeFi Sui itu udah masuk ke top 10 ya. Dia ini sebenarnya setelah L2 Ethereum, kayak Arbitrum sama Base, dan setelah Berachain juga. Jadi urutan ke-9 lah. Dan kalau kita ngelihat ya bisa dipencet di DeFi lama sendiri, ini nanti langsung muncul semua protokol dari masing-masing blockchain Sui. Salah satunya ya kita bisa ngelihat itu ada Suiland, ada Aftermath. Kalau Suiland sendiri misalkan kalian belum familiar, itu dia pendapatannya lumayan. Belum ada setahun beroperasi udah $15 juta di bulan Februari kemarin. Dan pendapatannya tuh 70% mengalir ke treasury tokennya si SEN. Dan Suiland juga ngeluncurin AMM yang bisa kalian tuh sambil trading, sambil likuiditasnya tuh juga dipinjemin ke pasar peminjaman. Kalau selain Suiland, ya paling Aftermath itu juga rame. Kalau Navi itu tadi udah disebutin, Heidal yang baru juga airdrop tapi nggak se-JP Walrus sama Bluefin, Scallop, Bucket. Aftermath-nya itu dia ada inkubasi beberapa ini sih keuangan. Jadi ada brankas untuk deposit terus cetak stablecoin. Jadi kalian masukin kripto bisa dapat stablecoin kayak MUSD atau malah bisa dapat METH dan nanti bakal ada MBTC juga katanya. Selain itu Aftermath juga udah ngeluncurin DEX perpetual yang bener-bener on-chain. Kalau di luar dari protokol DeFi ini juga semua bisa dibahas sih, bikin video khusus. Tapi yang penting paling kayak stablecoin USDC itu juga Circle udah mendukung langsung native diterbitin sejak akhir 2024 lalu. Nah, yang berikutnya itu soal gaming ya, paling yang kalian semua udah tahu itu kan fokus gamingnya di Sui bener-bener sampai jualan pre-order device-nya mereka itu 9.000 udah sold out, habis. Itu jumlah yang lebih banyak daripada HP waktu Solana ngeluarin HP-nya itu pertama kali. Dan sudah ada beberapa sih yang dapat airdrop dari sini tapi receh. Untuk pertama kalinya di Sui Basecamp yang tahun 2025 ini di Dubai, itu orang-orang bisa nyobain device-nya ini sebelum nanti bakal dikirim didistribusiin katanya sih musim panas. Jadi kurang lebih kuartal ketiga tahun 2025 ini kali ya. Jadi ada beberapa foto kalian bisa lihat di Twitter, orang udah nyobain Sui Play yang
pertama. Mungkin salah satu contoh game yang dibangun di Sui itu kita bisa nyebut kayak nama One Fight Arena. Ini tentang pertandingan MMA. Dan dia sejak peluncuran di bulan Maret lumayan sih, pertumbuhan adopsinya pesat, hampir ada 4.000 akun, 100.000 transaksi, dan banyak lah game lain. Mungkin kalau misalkan kalian ada yang udah nyobain main game Sui, bisa komentar di bawah mana game yang paling menarik untuk kalian. Kesimpulan penutupnya, untuk Bitcoin dan gaming itu dua fokus yang saya lihat belakangan ini di Sui. Ya, momentumnya lumayan tapi belum gila-gila amat. Untuk DeFi-nya udah mulai terbentuk perlahan. Ada DeFi, nyobain sistem keuangan baru, dan cukup cocok lah sama arsitekturnya Sui yang beda daripada blockchain lain. Mungkin yang belum kita sebut di video ini adalah minat institusi. Itu ada nama kayak Canary Capital, Grayscale, Franklin Templeton, Vanek, terus Libre, and Financial. World Liberty-nya Trump kalau nggak salah juga kan masukin reserve Sui, sama 21 shares yang baru diumumin. Tapi nggak semuanya bagus guys. Walaupun minggu ini terbang, harga Sui udah koreksi dari puncaknya, dan kemarin juga sempat ada unlock token. Itu sekitar 74 juta Sui, jadi hampir 300 juta dolar, setara 2,3%-an lah supply-nya yang circulating beredar. Nah, entah nih nanti bakal masuk ke ekosistem atau malah jadi tekanan jual, kita nggak tahu. Yang jelas, membenarkan FDV Sui itu susah banget, 35 miliar dolar tuh tinggi. Sementara setengah supply tokennya itu masih belum unlock sampai tahun 2030. Dan belum ada alokasinya, entah punya Sui Foundation, punya Mysten Labs, dan mereka tuh nggak tahu staking apa enggak. Terus realistisnya nanti dijual apa enggak, itu setengah FDV loh, 50%. Gede banget. Kalau bandingin sama Ethereum dan Solana, ini FDV Sui ketinggian, terlalu mahal. Dan masih banyak rumor yang belum jelas juga. Kalaupun FDV-nya dibagi setengah, itu masih lebih tinggi daripada Ethereum dan Solana. Jadi di angka 17, miliar dolar, itu untuk ekosistem yang masih baru dibangun kayak Sui, bisa dibilang relatif overvalued. Tapi kalau momentum kan nggak tahu ya, di kripto kadang bisa tetap tinggi atau enggak. Apakah menurut kalian lanjut terbang? Mungkin lanjut, mungkin enggak. Tapi yang jelas ekosistemnya lagi rame belakangan ini. Kalau misalkan kalian percaya atau bullish, coba komentar di bawah. Tapi kalau misalkan kalian udah khawatir mendekati pucuknya, juga bisa komentar di bawah. Karena kebetulan nih, pump harga Sui bertepatan jadwal unlock kemarin, dan Sui Basecamp 2025 di Dubai. Mungkin kalau ada pengumuman bagus dari Sui Basecamp, saya bakal update lagi di live stream besok atau video-video yang berikutnya. Oke guys, kita cek aja yuk beberapa hari dan minggu ke depan. Cheers!